Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia. Gitu ya. Si dia orang yang kamu fokuskan. Gitu ya. Readingan ini atau video ini bersifat timeless, yang artinya tidak berbatas waktu, artinya kapanpun kamu menemukan atau menonton readingan ini, maka di saat itulah ada pesan yang perlu kamu ketahui, pesan yang perlu kamu dengarkan. Seperti itu ya. Hanya saja kenapa di judul videonya tertulis bulan Agustus 2022, dikarenakan readingan ini aku lakukan mendekati bulan Agustus 2022. Gitu ya. Tapi pada dasarnya video ini, readingan ini bersifat timeless. Gitu ya. Dan apabila selama kamu mendengarkan audio dari video ini, di saat kamu menonton video ini, readingan ini, namun kamu juga mendengarkan suara-suara seperti suara kucing, suara air, suara orang berbicara, suara orang berjalan, suara kendaraan, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan juga mohon untuk dimaklumi. Begitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dengan melihat perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, we will see. Eight of Cups, Ten of Swords, Ace of Wands, the World, dan Five of Wands. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Gitu ya. Sejauh ini aku melihat dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia aku lihat masih punya excitement-nya, masih punya fire-nya, semangatnya, antusiasmenya, excitement-nya untuk menjalankan, memperjuangkan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan percintaan dengan kamu. Gitu ya. Dia masih mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan percintaan di antara kalian berdua bisa mengalami perkembangan, baik perkembangan status, perkembangan kondisi komunikasi, maupun perkembangan kondisi hubungan. Gitu ya. Dia mau agar kondisi hubungan dan komunikasi di antara kalian berdua agar vibes-nya positif, menyenangkan, sehat, efektif. Gitu ya. Tapi permasalahannya, aku melihat dia sejauh ini, pikiran dan emosinya sedang tidak stabil. Ada hal atau hal-hal tertentu yang menjadi beban pikiran dan atau beban emosi untuk si dia yang pada akhirnya berdampak ke cara dia berkomunikasi terhadap kamu, cara dia berperilaku terhadap kamu, cara dia menanggapi hubungan yang terbilang kurang efektif, terlepas dari dia sadari atau tidak sadari. Gitu ya. Nah, dari ketidakstabilan pikiran dan emosi berdampak ke cara dia menanggapi hubungan dan komunikasi dengan kamu kurang efektif, yang kemudian berdampak lagi kepada kondisi hubungan kalian yang jadinya ada cekcok atau banyak cekcok, konflik, naik dan turun, ribut, argumen, debat, seperti itu. Nah, atas kondisi hubungan yang tidak stabil, gitu ya,
dan juga atas ketidakstabilan pikiran dan emosi yang dia alami, dia tuh sampai ada mempertimbangkan, dia sampai ada berpikiran, apa gue move on aja? Apa gue akhiri aja hubungan dengan Capricorn? Dia ada pikiran seperti itu. Tapi baru sebatas pikiran. Karena walaupun dia ada pemikiran seperti itu, tapi pada realitanya dia belum bisa move on dari kamu. Baru kepikiran aja, tapi belum direalisasikan. Secara dia juga belum bisa. Kenapa dia belum bisa move on dari kamu? Karena menurut dia, kebersamaan kalian selama ini udah cukup banyak. Gitu. Jadi nggak akan bisa dengan semudah itu untuk dia melepas. Untuk dia melepas semua memori atau semua kebersamaan kalian sebelumnya. Tapi kalau untuk dia kekeh memperjuangkan, untuk dia yakin memperjuangkan, juga belum yakin, masih ragu karena tadi ada ketidakstabilan pikiran, ketidakstabilan emosi, dan ketidakstabilan kondisi hubungan yang dia rasakan, yang dia alami. Jadi bisa dibilang dia lagi bergumul, bingung, dilema, conflicted. Sayang sih, tapi begini, apa move on aja? Tapi kalau move on, begitu loh. Nah, dia ada pertimbangan seperti itu, dilema seperti itu. Tapi basically, kalau ditanya apakah masih sayang, masih gitu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang menjalankan LDR dan somehow LDR menjadi kendala gitu ya untuk hubungan kalian. Kemudian ada juga yang lagi hektik di karir atau pekerjaan, antara hektik atau memang ada masalah di karir atau pekerjaannya, baik kamu atau dia atau bahkan berdua, gitu ya. Kemudian ada something terkait masa lalu di sini aku lihat. Nah, masa lalu itu konteksnya ada beberapa. Ada yang memang belum move on dari mantan gitu ya. Baik kamu yang belum move on dari mantan atau dia yang belum move on atau sama-sama belum move on dari mantan masing-masing sehingga berdampak ke kondisi hubungan. Atau masa lalu dalam konteks bukan belum move on dari mantannya, tapi belum move on dari luka terdahulunya. Gitu. Baik dari kamu atau si dia atau bahkan berdua. Nah, masa lalu juga bisa dalam konteks dia ngerasa kamu sebelumnya pernah ada kesalahan atau sifat karakter yang kurang baik, tapi masih kebawa sampai sekarang ini, dan dia belum bisa ikhlaskan, dia belum bisa maafkan sepenuhnya. Nah, untuk poin yang ini atau konteks ini, kamu coba lakukan perenungan dulu, karena kan itu perspektif dia, gitu ya. Perspektif dia bisa aja benar, bisa objektif, bisa juga enggak. Jadi, perlu banget untuk kita evaluasi lagi, introspeksi lagi, seperti itu ya. Dan masa lalu di sini konteksnya juga bisa dalam bentuk adanya luka dari masa kecil. Contoh, maaf ya, tapi ada yang keluarganya mungkin tidak utuh atau berantakan, sehingga berdampak ke pola pikir dan pola perilaku sampai sekarang ini, yang kemudian berdampak lagi secara negatif terhadap hubungan kalian. Seperti itu. Gitu ya. Tapi basically, merangkum apa yang telah aku sampaikan, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, Capricorn. Gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, kita bakal lihat ke hubungan kalian ke depannya akan seperti apa. Gitu ya, Capricornnya. So, we will see. The Emperor, Judgment, Temperance, Queen of Swords. Nah, terakhir kita ada kartu The High Priestess. Gitu ya, Capricornnya. So, Capricorn, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya? Aku melihat kedepannya kamu dan dia, kalian berdua sama-sama masih akan mempunyai keinginan
untuk tetap berpasangan atau berpasangan kembali, gitu ya. Aku melihat sampai ke depannya pun perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap satu sama lain masih akan ada. Tidak hanya sampai di sana, aku juga melihat ke depannya akan ada usaha dari kalian berdua untuk memperbaiki, mempertahankan, dan memperjuangkan hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya. Akan ada komunikasi yang sifatnya efektif, solusional, em, membangun kembali chemistry, kecocokan di antara satu sama lain, komunikasi yang berusaha untuk menyamakan paham, menyamakan visi misi, seperti itu. Gitu ya. Intinya akan ada usaha dari bersama dari kalian berdua untuk memperbaiki, memperjuangkan dan atau mempertahankan hubungan di antara kalian berdua. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik seperti ini, bukan berarti kalian udah sama-sama fix untuk bukan berarti kalian udah yakin kalau oke, ini bakal lanjut terus nih, ini bakal langgeng. Enggak, karena ketika komunikasi ini terjadi pun, kalian berdua masih yang akan mempertimbangkan, oke deh, jalani aja dulu komunikasinya, coba jalanin dulu hubungannya, entar kalau emang dirasa berprospek baik, ya lanjut terus. Tapi kalau emang dirasa kok nggak ada perkembangan, kok stagnan atau bahkan mundur, ya udah mau nggak mau akhiri gitu. Jadi adanya komunikasi yang sifatnya memperbaiki atau memperjuangkan hubungan ini bukan berarti kalian berdua sudah sama-sama yakin bahwa hubungan akan terus berlanjut. Tapi kalian masih akan berada di fase trial dan error gitu. Kalau dirasa oke, lanjut terus. Tapi kalau enggak ya udah mau nggak mau diakhiri. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat isu di sini ada keterkaitannya dengan hubungan pihak ketiga, baik kamu yang dealing dengan orang lain selain si dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Seperti itu ya. Tapi something about hubungan ketiga di sini yang aku lihat. Gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Tidak ada maksud atau intensi aku untuk menjelek-jelekkan siapapun orangnya atau apapun kondisinya gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain atau situasi orang lain. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan, lihat, dan rasakan di sini. Gitu ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Seperti itu ya. So, Capricorn, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya. So, we will see. Birth, new life such as a baby, an idea, happy news, or an exciting project blossoms within and around you. Kemudian kita punya kartu deserving. You, like all of God's children, deserve happiness, health, and love. Stay true to yourself. Don't compromise or water down your ideas. Listen to, trust, and follow your inner voice. Dan yang terakhir kita punya kartu time management. Place your priorities at the top of your to-do list and don't allow distractions to deter your focus. Gitu ya. So, Capricorn, yang aku lihat di sini, kamu lagi bimbang antara move on atau bertahan. Nah, jadi tadi kan di awal aku juga ada bilang ya, dari sisi dia juga dilema move on atau bertahan. Nah, sekarang juga ketahuan kalau kamu pun ada dilema. Artinya, kalian berdua sedang sama-sama dilema. Sedang sama-sama bingung antara move on atau bertahan atas hubungan kalian. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah tidak ada yang salah maupun benar, baik bertahan ataupun move on. Karena masing-masing opsi punya plus dan minusnya tersendiri. Gitu ya. Tinggal kamu pertimbangkan secara matang yang mana yang
opsi yang mana, yang apa yang menurut kamu memang terbaik untuk kamu. Lebih banyak sisi positifnya dibanding negatifnya untuk kamu. Gitu. Untuk tiap orang, tiap individu, tiap kondisi pasti berbeda. Gitu ya. Nah, tapi apapun opsinya, bertahan ataupun move on dengan dia ataupun bukan dengan dia, kamu deserve to be happy. Kamu layak untuk bahagia. Gitu ya. Nah, um, aku juga melihat di sini bahwa kamu sebenarnya udah tahu nih kamu maunya apa. Kamu tuh udah punya pegangan. Oke, gue maunya move on atau gue maunya bertahan. Tapi somehow terkadang kamu goyah. Kenapa goyah? Terkadang kamu meminta pendapat dari pihak atau pihak-pihak lain yang pendapat mereka itu berbeda dengan pegangan kamu. Contoh, kamu udah yakin nih mau move on, tapi yang lain bilang bertahan aja dulu. Nah, di sana kamu goyah atau sebaliknya. Kamu udah kekeh nih mau bertahan, tapi yang lain suruh move on, kamu jadi goyah. Nah, di sini ditekankan untuk um, tegaslah pada apa yang menjadi keinginan kamu atau pegangan kamu. Masukan dari pihak atau pihak-pihak lain jadikan sebagai pandangan, pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi pada akhirnya kamu yang menjalani, kamu yang memutuskan, gitu. Jadi lakukan apa yang kamu rasa terbaik, gitu. Dan tentunya untuk tahu apa yang terbaik harus melakukan pertimbangan secara matang. Pertimbangan secara matang hanya bisa dilakukan kalau kita secara emosi dan pikiran tenang, gitu ya. Perhatikan di sana. Dan aku juga melihat di sini bahwa kamu tuh lagi di kondisi yang kesal, galau, sedih, marah gitu ya, emosi-emosi yang terbilang negatif gitu. Nah, um, tapi jangan lupa bahwa kamu juga punya aspek kehidupan lain di luar percintaan seperti studi, karir, pertemanan, dan atau lain-lain yang jangan sampai ada satu masalah di aspek kehidupan kamu, yaitu percintaan, jangan sampai berdampak juga ke aspek-aspek lain yang nggak ada masalah. Contoh, kamu lagi bermasalah nih percintaannya, tapi karir kamu lancar jaya. Nah, jangan sampai permasalahan yang ada pada percintaan terbawa ke karir. Kan sayang, karir kamu nih bagus nih. Seperti itu contohnya gitu. Karena yang ditekankan di sini adalah walaupun percintaan kamu bermasalah atau sedang bermasalah, tapi ada aspek-aspek lainnya, ada aspek atau aspek-aspek lain di hidup kamu, apapun aspeknya yang baik-baik saja gitu, yang bisa berkembang, yang bisa bagus gitu. Jangan sampai satu bermasalah, semua ikutan bermasalah. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya Capricorn-nya. Bisa pertimbangkan saran-saran yang telah aku sampaikan gitu ya. Bisa dipertimbangkan. Seperti itu ya. So, Capricorn, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila dari hasil reading ini kamu merasa perlu personal reading dengan aku, kamu bisa mengambil sesi ataupun paket personal reading dengan aku. Caranya gimana? Kamu bisa DM saja ke akun Instagram aku yang telah aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price listnya sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesinya. Gitu ya. Bisa kamu coba cek di sana ya Capricorn-nya. So Capricorn, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.